Hey. Halo, selamat pagi saudara. Selama 30 menit ke depan kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya Rahma Piliang, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara, sebuah bengkel bus di Boyolali, Jawa Tengah terbakar hebat. Diduga api berasal dari percikan api mesin pemotongan besi. Utara Asrama Haji, garasi bis, minta tolong dorongan damkar ya, 65, garasi bis. Satu unit dari Boyolali udah datang. Dari video amatir menunjukkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan bengkel bus yang berada di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Insiden yang terjadi pada Jumat malam diduga berasal dari percikan api mesin pemotong besi saat digunakan untuk memperbaiki bus. Api bisa dipadamkan usai 3 unit mobil dan belasan petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban dalam insiden ini. Kami langsung berangkat menuju ke tempat kejadian di sini. Ini sebenarnya mungkin dari penjaga tadi memberi pernyataan bahwasanya di sini adalah tempat menggabungkan antar bis satu dan yang lain. Kalau kebakaran menurut dari penjaganya di sini, kebakaran diakibatkan karena pemblenderan bus atau saat kanibalan bus. Saudara, 2 ruangan di Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kediri, Jawa Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api berawal dari ruang tata usaha. Besarnya kobaran api membuat api merembet ke sejumlah ruangan lainnya. Kebakaran terjadi diduga kuat akibat korsleting listrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan barang yang ada di dalam ruangan. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah gudang alat kesehatan yang berada di kawasan pergudangan Kamal Kalideres, Jakarta Barat, Jumat malam terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2. Kepulan asap disertai kobaran api muncul dari lantai 2 gudang penyimpanan alat kesehatan di kawasan pergudangan Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat malam. Banyaknya bahan alat kesehatan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 4 orang karyawan yang sempat terjebak di dalam gudang berhasil selamat. 20 unit mobil Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dan bantuan dari Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah truk kontainer tidak kuat menanjak terbalik di flyover Kranji, Bekasi pada Jumat malam. Insiden ini menyebabkan kemacetan dari arah Jakarta menuju Bekasi. Truk melintang menutup ruas Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Jumat malam. Sejumlah kendaraan besar yang hendak melintas harus menunggu truk dipindahkan. Sopir menyebut kendaraan yang membawa limbah kertas seberat 30 ton ini gagal menanjak dan terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ya awalnya kan nanjak tuh slip giginya. Slip gigi. Sempat mundur. Mundur. Itu kan Nggak kerem. Jarak dari atas sampai akhirnya mundur ya lumayan jauh nggak? lumayan dari sono, dari yang berapa itu udah jauh. Saudara, maraknya aksi kriminalitas yang meresahkan warga membuat pemerintah Kota Bandung bersama TNI dan Polri mengambil langkah tegas melalui patroli skala besar. Ratusan personil gabungan dikerahkan untuk melakukan patroli.
Patroli ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap aksi kejahatan yang belakangan kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Selain itu, menjelang masa libur sekolah yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Kota Bandung, potensi terjadinya tindak kriminalitas juga menjadi perhatian khusus aparat keamanan. Dalam pelaksanaannya, patroli dibagi menjadi 3 zona di wilayah Kota Bandung, di mana setiap zona akan dijaga oleh sekitar 100 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Dengan patroli gabungan ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung tetap kondusif, sehingga warga maupun wisatawan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Tidak ada tren ya. Bandung itu kondusif, cuma untuk memastikan kembali kepada warga Kota Bandung itu sendiri dan warga yang di luar Kota Bandung kembali. Ini adalah representasi negara, wujud nyata daripada kehadiran negara. Termasuk begal dan geng motor juga itu jadi salah. Termasuk saja. Ya, satu kita sudah memasuki peak season dari masa liburan sekolah. Biasanya pada liburan sekolah ini orang banyak sekali datang ke sini, maka kita mesti memastikan semua yang datang ke Kota Bandung itu betul-betul merasakan keamanan. Kedua, menjadi sebuah pola ketika libur sekolah ini banyak anak-anak kelebihan energi ya Pak Kapolres. Ketika anak-anak kelebihan energi ini ya ada beberapa yang kemudian menyalurkannya lewat kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan melanggar hukum ya. Makanya kita lakukan sekarang pengamanan. Saudara, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat siap mendukung rencana pemerintah pusat dalam mengaktifkan kembali atau mereaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara. Selengkapnya kita ulas bersama Komandan Lanut Hussein Sastra Negara, Marsma Irman Fatur Rahman, usai jeda berikut ini. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat siap mendukung rencana pemerintah pusat mengaktifkan kembali atau mereaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara. Bandara ini diproyeksikan kembali melayani penerbangan komersial berskala luas seperti sebelumnya. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama Kementerian Pertahanan untuk mengkaji ulang fungsi komersial 2 Bandara Hussein Sastra Negara dan juga Bandara Adi Sucipto untuk kembali direaktivasi. Komandan Lanut Hussein Sastra Negara, Marsikal Pertama TNI MD Irman Fatur Rahman, menegaskan pihaknya menyambut baik rencana tersebut demi kemajuan Kota Bandung dan Jawa Barat. Bandara Hussein dinilai masih sangat layak untuk melayani operasional pesawat jet komersial berbadan sedang atau narrow body, seperti Boeing dan Airbus. Oke, yang saya dapat informasi itu ada 2 bandara ya, khususnya yang di bawah TNI Angkatan Udara. Yang pertama adalah Lanut Hussein Sastra Negara, yang kedua adalah Lanut Adi Sucipto. Untuk siapan dari Lanut Hussein Sastra Negara, karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer, sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan. Kembalinya operasional pesawat jet komersial diyakini akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Kota Bandung.
Dengan potensi pasar yang besar, pemerintah Kota Bandung dan pihak Lanut Hussein Sastra Negara berharap proses kajian dapat berjalan lancar sehingga pintu gerbang udara internasional Kota Bandung dapat segera dibuka kembali dalam waktu dekat. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, wacana reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan sipil terus menjadi pusat perhatian masyarakat. Terkait hal tersebut, kita kupas lebih dalam bersama Komandan Lanut Hussein Sastra Negara Marsikal Pertama TNI AU Irman Fatur Rahman mengenai kesiapan, dampak serta harapan dari rencana tersebut. Selamat pagi, Pak Irman. Bapak, bagaimana tanggapan dari Komandan Lanut terkait dengan Selamat pagi. Lanut Hussein Sastra Negara ini untuk sipil nantinya, Pak? Selamat pagi Mbak Rahma, selamat pagi para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Kami Lanut Hussein Sastra Negara menyambut baik dengan adanya rencana reaktivasi tersebut, dan tentunya kami juga mendukung kebijakan pemerintah apabila memang diperintahkan untuk segera melaksanakan pembukaan atau reaktivasi Lanut tersebut. Baik, sejauh mana Pak kesiapan Lanut Hussein Sastra Negara ini apabila bandara kembali diaktifkan untuk penerbangan komersial, Pak? Sejauh ini kami melaksanakan koordinasi baik dengan pihak Bandara Angkasa Pura, kemudian dengan pihak pemerintah daerah, baik dari provinsi, kemudian pemerintah kota, dan seluruh yang terkolaborasi untuk pelaksanaan pembukaan tersebut. Apakah reaktivasi bandara ini akan memengaruhi tugas pokok dari Lanut Hussein Sastra Negara atau bagaimana nanti, Pak? Tentunya untuk tugas pokok TNI Angkatan Udara, khususnya untuk TNI, tetap yang utama dan tetap berkoordinasi apabila nanti aktivasi tersebut sudah berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari sebelum tahun 2019, tugas pokok tetap yang utama dan bisa berjalan dengan lancar, berkolaborasi dengan baik. Baik, apa pesan Komandan kepada masyarakat terkait perkembangan rencana untuk reaktivasi kembali Lanut Hussein Sastra Negara ini untuk kepentingan sipil juga? Baik, saya berharap masyarakat menunggu ya keputusan dari pemerintah pusat, dan kita berharap juga untuk perkembangan dari informasi tersebut, dan tentunya akan meningkatkan perekonomian dan harapan-harapan masyarakat Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, dan justru masyarakat Indonesia pada secara keseluruhan. Baik, nanti untuk pembagiannya mudah-mudahan bisa segera dibuka. Baik, Bapak. Nanti untuk pembagian antara operasional Lanut begitu ya Pak ya dengan komersial nanti seperti apa ya Pak? Selama ini kita tetap melaksanakan kolaborasi untuk kegiatan penerbangan ini ya. Karena saat ini penerbangan militer, penerbangan VIP juga tetap terlaksana, bahkan ada penerbangan private tetap ada, sehingga kita tidak ada masalah sama sekali. Baik Bapak, rencana untuk reaktivasi untuk komersial ini kapan Bapak? Ya kita berharap secepatnya, tapi saya juga mendapatkan informasi yang tentunya belum akurat ya. Rencana untuk propeller bulan Juli, tanggal 15 Juli, kemudian untuk secara keseluruhan internasional rencana bulan September, dan kita tunggu saja perintah dari pimpinan. Apabila segera langsung ada perintah, ya kita siap untuk melaksanakan reaktivasi tersebut. Kita mohon doanya dari semuanya, dari seluruh masyarakat Indonesia dengan adanya reaktivasi tersebut. Apakah ada harapan khusus dari Lanut Hussein Sastra Negara terkait reaktivasi bandara ini, Pak? Ya, saya berharap ya pihak-pihak terkait maupun masyarakat tetap sabar menunggu, dan saya berharap dengan dibukanya atau dengan reaktivasinya kegiatan pembukaan ini, mudah-mudahan akan meningkatkan ekonomi, pariwisata, dan harapan-harapan masyarakat yang selama ini
menunggu segera dibuka dari aktivasi Bandara Hussein Sastranegara ini ya. Kita sama-sama berharap ya, semoga bisa segera untuk meningkatkan perekonomian masyarakat maupun UMKM. Apakah ada masukan dari masyarakat dan tanggapannya seperti apa Pak setelah ada rencana untuk reaktivasi kembali Lanut Hussein Sastranegara ini untuk komersial? Ya cukup banyak ya dari masyarakat dengan menginginkan segera dibukanya tersebut. Jadi gerbang Kota Bandung, gerbang Jawa Barat bisa terbuka kembali. Dan diharapkan Jawa Barat maupun Kota Bandung segera berbenah diri untuk perbaikan-perbaikan, kekurangan-kekurangan, dan bandara juga segera berbenah diri sehingga muka cantik Kota Bandung yang selama ini kita lihat bisa segera terbuka kembali. Baik Bapak, sejauh ini sudah berapa persen Bapak untuk persiapan dari Lanut Hussein Sastranegara ini untuk dibuka sebagai komersial nantinya? Nanti kan tadi Bapak sebutkan ini di bulan Juli perkiraannya ya Pak ya, yang akan dibuka untuk sipil. Memang harus ada pengecekan yang maksimal ya dengan pihak-pihak terkait. Sejauh ini sudah sekitar 95% lah, 98%, tinggal menunggu keputusan dari pimpinan maupun dari pihak pemerintah yang 2% sisanya tersebut. Baik, kita berharap nantinya reaktivasi dari Lanut Hussein Sastranegara ini bisa juga mendobrak dan juga meningkatkan perekonomian dari masyarakat sekitar ya Bapak. Dan ini disambut baik oleh masyarakat. Terima kasih Bapak Irman Fatur Rahman sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Selamat pagi Bapak. Sama-sama Mbak Rahma, selamat pagi seluruhnya pemirsa. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mie Hokian asal Tiongkok melegenda yang jadi favorit warga masyarakat. Seperti apa kelezatannya? Selengkapnya usai jeda berikut ini. Ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, tak hanya daging dan seafood, Makassar juga dikenal dengan ragam kuliner mie. Salah satunya mie Hokian asal Tiongkok yang melegenda yang jadi favorit warga Makassar. Ini dia mie Hokian, kuliner asal negeri tirai bambu. Sejak lama, mie Hokian sudah jadi kuliner favorit warga Makassar. Mie Hokian banyak ditemukan di rumah makan Chinese. Nah, ternyata membuat mie Hokian tidaklah sulit. Anda hanya perlu menyiapkan mie Hokian. Langkah awal, panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih cincang hingga wangi, masukkan telur ayam, dan tambahkan air. Kemudian, masukkan sosis dan bakso yang sudah dipotong kecil. Selanjutnya, masukkan sayuran seperti sawi hijau dan sawi putih. Masukkan mie Hokian, tambahkan saus tiram, garam, merica bubuk, dan masak hingga matang. Mie Hokian pun siap disajikan. Sebenarnya banyak dijual mie Hokian di luar, tetapi kita menggunakan bumbu yang lain daripada yang lain, dan memang sebenarnya bumbu ini cukup mudah didapatkan di pasar-pasar. Apa saja sih, Pak? Contoh kita menggunakan minyak wijen, saus tiram, dan bawang putih. Itu aja sebenarnya untuk mie Hokian dan penyedap garam saja. Tak
hanya di restoran khas Chinese saja, mie Hokian juga bisa dinikmati di salah satu hotel di Makassar dengan rasa yang khas yang membuat mie Hokian digemari warga kota Makassar. Mericanya terasa sekali ya, enak, mantap, bumbunya terasa sekali, rasanya pas, gurih, enak. Mie Hokian bisa jadi pilihan wisata kuliner di kota Makassar dengan cita rasa khas Tiongkok yang berpadu dengan pemandangan kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, hidangan penutup atau dessert berupa es krim biasanya disajikan dengan taburan buah atau puding. Namun seorang koki di Surabaya, Jawa Timur menyajikan dessert unik, yakni es krim ditutup kubah coklat yang disiram saus coklat hangat. Kuliner ini menghadirkan perpaduan sensasi panas dan dingin dalam satu sajian. Hidangan penutup atau dessert ini tampak seperti es krim pada umumnya. Namun sajian bernama Decadent Chocolate Sphere ini menawarkan pengalaman berbeda saat dinikmati. Es krim vanila dengan taburan buah dan biskuit ditutup kubah coklat beku yang akan meleleh ketika disiram saus coklat hangat. Perpaduan suhu panas dan dingin dalam satu sajian inilah yang menjadi daya tarik utamanya. Saus coklat hangat dituangkan saat dessert ini disajikan pada tamu. Keunikan perpaduan cita rasa Indonesia dan Perancis membuat kuliner ini menjadi favorit. Rasanya sangat bermacam-macam. Di sana ada rasa asam, manis, dan segar pastinya. Jadi itu sebuah coklat yang mana saya kombinasikan dengan beberapa teknik skills yang mana itu adalah French skill dan ingredients lokal sendiri. Jadi yang mana saya pakai blueberry lokal, vanilla lokal, dan juga strawberry lokal. Dan semua rata-rata bahannya bahan-bahan lokal semua. Aku baru pertama kali juga sih nyobain dessert yang unik banget karena dia bisa ada asapnya, terus juga waktu dituang itu coklatnya itu langsung leleh, jadi betul-betul unik. Terus pas ketika dimakan, waktu masuk ke mulut itu pertama kali melting di dalam mulut. Jadi benar-benar apa ya, maksudnya di tempat lain aku belum pernah nih nemu dessert seperti ini, dan untuk rasanya benar-benar enak banget, endul banget. Untuk menjaga suhu dingin es krim, koki menambahkan es kering atau dry ice di mangkuk penyajian. Selain itu, dry ice juga memunculkan asap putih hingga ada sensasi berbeda saat menikmati dessert ini. Yomandeni, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, sesaat lagi akan ada hadir Sapa Indonesia Pagi. Saya Rahma Piliang, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Aksi